Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Trader, teman-teman. Konten kali ini saya akan lebih membahas tentang perkembangan cryptocurrency, di mana hari ini Bitcoin itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, menurut saya cukup signifikan karena dari 39 ribuan langsung lari ke 42.000, dan kebetulan saya juga profit di Binance. Nah, ini adalah tampilan Binance. Nah, kalian bisa melihat di sini saya profit ya, tapi saya di BNB. Untuk di BTC-nya saya nggak sempat screenshot. Ya lumayan lah, sekitar 200%-an. Untuk Binance sendiri itu saya nggak membahas tentang Binance ya, karena untuk Binance ya, buat kalian yang mau daftar ada di deskripsi. Bisa menggunakan VPN saat mendaftar ya, karena ada beberapa provider yang menolak. Untuk future trading masih ada polemik di Indonesia ya, belum banyak diterima di beberapa negara. Jadi kalau kalian daftar silahkan pakai VPN aja ya. Nah, jika saya melihat tentang fundamental di beberapa media, itu banyak sekali yang sudah membahas tentang kripto atau tentang Bitcoin, dimana dari kemarin itu sudah banyak sekali media-media yang sudah memposting tentang berita-berita baik. Nah, secara fundamentalnya bahwasanya kripto ini sudah banyak berita bagus, jadi ini mampu mendorong untuk bull run. Jika saya lihat di media, salah satu media ini di investasi.kontan.co.id, berarti dari Indonesia ya. Mereka mengulas tentang harga Bitcoin ini didorong semakin banyaknya bank maupun pengelola dana investasi yang secara terbuka menerima pengelolaan investasi berbasis aset kripto. Banyak yang berspekulasi bahwasanya salah satunya ini CEO Oscar Dermawan meyakini adanya manajemen investasi di aset kripto di berbagai produk dari bursa kripto Amerika Serikat akan membuka akses banyak institusi. Dan menurut JP Morgan dan BOA ya, masih banyak bank saat ini sedang mengevaluasi untuk melihat peluang ikut mengambil bagian dalam masuk ekosistem cryptocurrency. Secara fundamental kripto akan didorong naik. Oke, kita akan coba padukan ke teknikal dulu ya. Kita padukan ke teknikal dulu. Di sini saya menggunakan Fibonacci retracement ya. Saya menggunakan Fibonacci retracement, di mana secara teknikal pun dia sudah mencapai titik support area ya. Titik support area saya akan coba lingkari. Di sini adalah titik support area, diambil dari area sebelumnya, dan titik support ini didukung sama rasio 0,618, di mana secara Fibonacci-nya saya meyakini bahwasanya di titik ini market sering sekali akan kembali jika tidak mampu melakukan breakout, dan sering sekali jika ini ada di area support resisten atau key levelnya, maka market akan kembali reversal. Nah, ini pun terjadi. Maka di sini secara Elliott pun saya melihat bahwasanya Bitcoin ini baru mengalami satu kali ATH-nya di sini. Dan ini adalah primary trend dan ini adalah secondary trend. Saya meyakini bahwasanya dia sudah membentuk secondary trend dan mulai bull run. Jadi untuk ATH yang ini ya, dalam jangka yang sangat panjang, menurut saya Bitcoin sendiri ini masih berpotensi melebihi all time high ini. Menurut saya ini masih sangat baru secara hukum Elliott. Jika kita melihat di time frame 4 jam ya, time frame 4 jam ini sendiri. Karena dia baru membentuk primary dan di sini secondary. Dan di sini ada titik support ya, titik support yang cukup kuat didukung sama rasio 0,618. Jadi buat kalian yang mungkin punya uang-uang santai pengen investasi jangka panjang, saya persilahkan. Tapi tetap ya, investasi jangka panjangnya harus menggunakan uang-uang santai kalian. Nah, buat kalian yang hanya bermodal kecil mungkin bisa masuk ke future marketnya Binance ya. Future marketnya Binance itu ada dua ya. Ada dua, saya mungkin next akan bahas kalau misal ada yang belum paham, karena banyak juga yang sudah paham bahas di YouTube ya. Di Binance itu ada coin future dan USD future. Nah, dimana di future-nya sendiri itu kalian memiliki dua ini ya. Nah, apa itu cross margin dan isolate? Saya akan sedikit bahas di sini ya. Saya nggak ngebuka Binance dulu.
Untuk cross margin sendiri, buat kalian yang biasa trading forex maka akan paham ya, dimana resiko daripada cross margin sendiri ini, jika kita tidak masang SL, maka saat kita salah posisi, salah entry, salah arah, maka bisa habis semua saldo ya, habis semua saldo. Dan isolate sendiri ini memiliki keamanan yang cukup bagus. Jika kita melakukan entry buy dan ternyata dia salah, yang akan habis maka hanya nilai yang kita entrykan. Misal kita entry cuma $10, maka yang habis hanya $10. Namun memiliki plus minus. Isolate sendiri ini memiliki SL sesuai dengan entry dan leverage yang kita tentukan. Mungkin next kita akan membahas tentang Binance secara detail. Nah, dan bagaimana jika pemodal-pemodal kecil masuk kripto? Kita akan kembali ke sini. Dan bagaimana pemodal kecil yang masuk kripto? Saya sendiri menyarankan teman-teman mulai melakukan pembelian altcoin yang kecil-kecil. Nah, buat teman-teman sendiri, saya sarankan untuk membeli altcoin yang masih murah-murah ya, yang harganya masih under value ya. Menurut saya under value ya, karena masih murah dibanding dengan all time high yang kemarin. Contohnya XRP, di sini ada Cardano ya, Cardano, atau ada Polkadot, ini bagus juga teman-teman. Uniswap mungkin beberapa orang saja yang bilang ini. Yang kedua Chainlink ya, yang berikutnya Chainlink ini cukup bagus menurut saya. Untuk Solana sendiri ini dilihat dari projectnya saya cukup tertarik karena ada kemungkinan mirip BNB ya, tapi ada beberapa minus yang membuat ke Solana ini. Ada Solid.io. Nah, itu marketnya banyak yang ngeluh ya, banyak yang ngeluh. Nah, untuk jangka panjang sendiri di sini juga ada Matic. Matic ini menurut saya bagus. Untuk Stellar Lumens atau XLM sendiri ini juga banyak holder lama yang sampai sekarang masih belum menjual ya. Walaupun saat di all time high kemarin sudah banyak yang menjual sebagian. Ya kalau saya sendiri ya, saya sendiri lebih prepare ke Link, Polkadot sama XRP, Cardano ya, ada beberapa lagi lah teman-teman ya, ada beberapa lagi yang nggak saya sebutkan. Yang jelas kalau buat kalian, saya sarankan buat mulai masuk ke altcoin yang murah-murah ya, yang murah-murah, yang kecil-kecil, tapi dia di dalam peringkat 100 besar market cap. Tapi kalau bisa 50 besar market cap aja yang kalian lirik ya. Kenapa demikian? Karena kalau misal sampai sini-sini juga ada meme token juga yang mulai masuk ya, mulai viral, mulai trending ya. Contohnya seperti Shiba ya. Shiba itu holdernya banyak juga. Oke, di sini ya, secara teknikal, secara fundamental, cryptocurrency sudah banyak sekali yang memungkinkan bahwasanya Bitcoin atau cryptocurrency akan terjadi bull run. Tapi buat kalian bermodal kecil, saya sarankan untuk masuk ke aset-aset kecil saja ya, terutama yang di 20 besar 50 besar market cap. Itu aja teman-teman. Jadi silahkan putuskan sendiri. Menurut saya itu, jika video ini dirasa informatif dan bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Silahkan bagikan ke grup-grup kalian. Siapa tahu nanti menambah manfaat dan menambah pandangan-pandangan terhadap cryptocurrency. Jangan lupa buat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.